Puji Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini sungguh-sungguh kemurahan Tuhan. Dan dalam kemurahan Tuhan kita menggunakan ini sebagai kesempatan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan mengenai kesempatan, peluang. Kesempatan itu adalah kemurahan Tuhan buat tiap orang. Maksudnya, kemurahan Tuhan buat semua orang untuk orang mengenal jalan keselamatan. Macam-macam cara Tuhan panggil orang untuk diselamatkan. Saya beda dengan orang lain juga caranya Tuhan panggil. Nah, ada orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan beri kesempatan dengan macam-macam cara untuk orang itu kenal Tuhan dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ada orang yang sudah kenal Tuhan dan kemudian menyimpang, tinggalkan Tuhan jauh. Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Tuhan beri kesempatan untuk tobat. Tetapi kita harus ingat bahwa waktu kesempatan yang Tuhan beri itu waktunya terbatas. Bukan waktunya sangat panjang kemudian kita leluasa menunda, menunggu. Nanti saja kalau umur saya sudah sekian, kalau saya sudah jadi kaya, kalau saya sudah kerja, kalau saya sudah baru mencari Tuhan. Tetapi waktu itu terbatas. Untuk kesempatan yang Tuhan beri, kesempatan untuk selamat, baik percaya juru selamat maupun kembali kepada juru selamat, bertobat dari jalan yang salah. Nah, tetapi ada juga kesempatan yang Tuhan ingin berikan kepada kita, ada kesempatan untuk kita alami sesuatu yang terbaik Tuhan sediakan. Tetapi sekali lagi itu kemurahan Tuhan dan juga waktunya terbatas. Dan tidak selalu ada. Waktu terbatas dan tidak selalu ada. Kadang-kadang kita berharap nanti minggu depan saya mau tangkap apa yang Tuhan mau sediakan buat saya. Sementara hari ini kita ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Nah, seringkali kita tunda. Jadi tidak selalu ada. Ada orang berpikir pasti nanti minggu depan ada juga. Atau hari besok ada. Tidak selalu ada. Waktunya terbatas, tidak selalu ada. Dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia, itu manusia harus, saudara dan saya harus menentukan pilihan. Mau melangkah, mau jalani, atau tunda, atau tolak. Dan itu berlaku sampai hari ini. Jadi, kita baca lebih dulu Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 kita baca dengan cepat. Saya tampilkan semua ayat ini supaya dari komputer sana tidak usah jelaskan, tampilkan lagi. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Cuma lewat. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Baca sama-sama ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Sama-sama. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Banyak orang protes karena Tuhan Yesus yang dianggap orang yang benar, guru yang benar, guru yang baik, pelayan atau penyampai, pengajar di Israel, tapi dia menumpang masuk ke rumah orang berdosa, Sakeus yang adalah kepala pemungut cukai. Terkenal kepala pemungut cukai adalah orang-orang licik, orang-orang berdosa, dan sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi di waktu itu. Nah, itu sebabnya mereka bersungut-sungut, ngomel, ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka punya penilaian terhadap Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, Sakeus berseru di depan orang-orang yang sedang kritik Tuhan Yesus. Masuk ke rumahnya Sakeus, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tiba-tiba si orang berdosa yang mereka hina ini, orang-orang Yahudi hina, si orang berdosa, si Sakeus, dia berkata, berdiri di depan Tuhan, dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Orang berdosa yang kotor, yang licik, orang Yahudi jengkel dengar Tuhan Yesus bilang, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini karena Sakeus pun terhitung anak Abraham. Orang Yahudi tidak terima. Mereka mau cuma mereka yang disebut anak Abraham. Tapi begitu Sakeus disebut anak Abraham, dia tuh pemungut cukai yang curang, yang licik. Mereka tidak terima. Nah, saudara, kita lihat ayat yang ke-10. Tuhan Yesus katakan begini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari 10 ayat yang kita baca, kita lihat 2 kesempatan. Kita lihat 2 kesempatan melalui peristiwa Sakeus yang menerima Tuhan Yesus ini. Yang pertama, kesempatan untuk alami keselamatan. Dalam pendahuluan tadi saya sampaikan, kesempatan untuk alami keselamatan. Kita lihat Sakeus mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Tuhan Yesus masuk melewati kota Yeriko. Melewati kota Yeriko, dan dikatakan dalam ayat 1, berjalan terus melintasi, melalui kota itu. Cuma lewat. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, itu terakhir kali Tuhan Yesus sedang lewat Yeriko untuk menuju ke Yerusalem, dan kemudian di sana dia ditangkap dan kemudian disalibkan. Tuhan Yesus sedang, ini kesempatan terakhir buat Sakeus. Kesempatan terakhir. Tuhan Yesus hanya lewat, bukan sengaja datang ke kota Yeriko, tetapi cuma lewat. Dan ketika Sakeus dengar Tuhan Yesus mau lewat, dia punya kerinduan. Rupanya dia sudah dengar ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Kemudian Sakeus
bertekad, saya mau cari lihat seperti apa orang yang memberitakan hal-hal yang benar, mengkritik dosa, menyakitkan dikritik, tetapi rupanya masuk ke hatinya. Dia tahu kelicikannya, dan dia bertekad, saya mau cari lihat dan mau bisa ketemu orang yang memberitakan kebenaran. Nah, memang tidak semua pemberita kebenaran disukai. Yang ngorek-ngorek, bikin lucu-lucu telinganya orang, biarpun tidak ada mutu ajarannya, itu disukai. Tuhan Yesus pemberita kebenaran sejati. Sakeus bertekad, saya mau ketemu, saya mau jumpa dengan pribadi yang saya sudah dengar memberitakan kebenaran. Dan kita sudah baca dalam ayat 1 sampai 4, Sakeus coba di kerumunan orang banyak, tidak mampu karena dia pendek. Firman Tuhan katakan dia pendek, dia gemuk, dia seorang kepala pemungut cukai, orang kaya. Itu identitas yang diberikan kepada Sakeus di dalam Alkitab. Heran, dia pejabat, orang kaya. Jarang kalau dia buang gengsinya sampai dia pikir tidak bisa lihat orang banyak, saya pendek. Dia bertekad, saya naik pohon ara. Dia jalan terus, dia lihat Tuhan Yesus mau lewat jalan ini, dia mendahului, kemudian dia naik pohon ara. Seorang pejabat kaya, pendek, gemuk, itu sesuatu yang lucu kalau kita lihat dia naik pohon ara. Kalau saya yang naik pohon di depan, orang tidak ketawa. Tapi kalau ada orang gemuk, pendek, naik pohon, orang banyak di pinggir jalan melihat Tuhan Yesus lewat. Ini Sakeus, dia naik pohon, dia buang gengsinya demi ketemu Tuhan. Saudara, seringkali kita gengsi sekali untuk memuji, menyembah Tuhan, karena kita takut malu. Saya malu angkat tangan sendirian, saya malu nangis ketika tersentuh entah dengan pujian atau dengan firman. Saudara, di hadapan Tuhan, Sakeus ajarkan sesuatu kepada kita. Dia tidak gengsi demi keselamatan. Kesempatan untuk selamat, Tuhan Yesus cuma lewat Yeriko. Sakeus gunakan kesempatan yang sangat singkat ini. Luar biasa. Kerinduan dia Tuhan tahu. Mungkin Tuhan Yesus tidak kenal, tidak pernah berkomunikasi dengan Sakeus. Tapi ketika Sakeus ada di atas pohon, Tuhan tahu hati orang yang merindukan untuk bertemu dengan dia. Kehadiran saudara dan saya di dalam ibadah, tiap-tiap hari dalam hidup kita, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Walaupun orang ngomong tentang Tuhan, tetapi kalau hatinya tidak dengan Tuhan. Seperti ada ayat yang sering kali saya singgung dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Ada banyak orang gereja bicara tentang Tuhan itu luar biasa, berkarung-karung. Tetapi hubungan batin dia, hubungan hati dia dengan Tuhan tidak ada. Dan Tuhan kenal itu. Sakeus yang dicap orang berdosa, orang licik, pemungut cukai, curang. Sekarang dia dalam kerinduan. Dan Tuhan tahu. Kontak dengan hatinya Tuhan Yesus. Orang yang punya kerinduan. Dan dia sudah menunjukkan bukti dia merendahkan dirinya.
Nggak mikirin pejabat, nggak pikirin orang kaya. Dia naik di atas pohon dan Tuhan Yesus lewat. Sakeus turun. Hari ini aku harus masuk menumpang ke rumahmu. Kerinduan hati saudara dan saya cari Tuhan demi keselamatan, demi hidup yang benar, Tuhan hargai. Apapun kata orang. Saudara, kemudian kita lihat Tuhan tanggapi kerinduan hati dari Sakeus. Itu sebabnya dalam ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sakeus terima Tuhan Yesus dalam rumahnya. Tadi dikatakan dia menerima Yesus dengan sukacita. Masuk ke dalam rumahnya. Seseorang yang terima Tuhan Yesus, itu tanda yang pasti terjadi atas semua orang, termasuk saya, adalah sukacita yang orang sukar mengerti. Orang yang tidak pernah alami sukacita ketika terima Yesus sebagai juru selamatnya, ketika dia diselamatkan, sukacita itu tidak mampu orang yang tidak pernah mengalami itu, tidak mampu dia ceritakan. Cuma orang yang mengalami kedekatan dengan Tuhan, menghargai keselamatan yang dia terima, cuma orang itu yang merasa mengalami sukacita seperti itu. Sukacita karena Yesus masuk dalam kehidupannya. Itu gambaran yang kita lihat. Nah, ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus, dia diselamatkan. Dia ambil, dia jalani kesempatan, dia gunakan kesempatan yang hanya sedikit. Ketika Tuhan Yesus lewat Yeriko, Sakeus gunakan kesempatan itu. Dan kita tahu, kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tadi saya dalam pendahuluan saya katakan, Tuhan beri kesempatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang bilang salib itu ada jin, Tuhan kasih kesempatan sampai hari ini untuk selamat, untuk mengerti, mengenal kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kita tahu cuma orang yang jahat, sangat jahat yang pantas untuk disalib. Itu sebabnya orang sulit mengerti. Tetapi kita tahu di salib itulah Tuhan mengerjakan penebusan buat kita karena kasih-Nya yang besar. Semoga Bapak yang bilang di salib ada jin, satu waktu dia kenal Tuhan Yesus dengan sesungguhnya. Dan dia akan bangga dengan salib itu. Bukan salib kita sembah. Tidak pernah kita menyembah salib. Sebesar dan seindah apapun. Mungkin salib yang paling tidak indah adalah salib yang ada di Panarukan ini. Arang. Kayu yang hampir jadi arang waktu gereja dibakar. Saya bikin jadi salib. Bukan disembah. Cuma ketika saya melihat itu saya ingat. Saya ada, kita ada, pelayanan di sini ada sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, kesabaran Tuhan, panjang sabar Tuhan memberi kesempatan orang untuk selamat, memberi kesempatan orang yang sudah pernah selamat tapi hidup menyimpang lagi untuk bertobat. Ketika dia bertobat, Tuhan beri kesempatan untuk tobat. Jadi banyak kali kita menyimpang dari firman Tuhan. Banyak kali hati kita jadi kecewa dan tidak setia. Kita mulai langgar firman Tuhan. Masa bodoh karena kecewa. Tapi Tuhan dengan caranya Tuhan. Macam-macam cara Tuhan pakai
untuk beri kesempatan kita tobat. Dari anggota gereja sampai pendeta, hari ini Tuhan selalu beri kesempatan dalam panjang sabarnya Tuhan untuk beri kesempatan tobat. Banyak pendeta juga, banyak kami pendeta harus tobat, bertobat. Ngajar kebenaran, hidup tidak benar. Ngajar kejujuran, hidupnya tidak jujur. Di depan jemaat seperti malaikat. Di dalam hati dan di dalam perjalanan di luar jemaat seperti setan. Mudah-mudahan tidak ada pendeta yang tuntut saya dengar YouTube ini nanti. Nah, Tuhan beri kesempatan dalam panjang sabarnya Tuhan untuk tobat. 2 Korintus 6 ayat 2, boleh baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini kesempatan. Terus, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 3, pada hari ini jika engkau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Baik kita yang hadir pagi ini dan siapapun yang ada kesempatan mendengar firman Tuhan ini di YouTube nanti, hari ini hari keselamatan. Ketika seseorang ada kesempatan untuk mendengar firman disampaikan oleh siapapun, disampaikan dalam kebenaran, disampaikan dengan hati yang benar, itu lawatan Tuhan buat siapapun. Buat saudara dan saya, Tuhan beri kesempatan untuk selamat. Baik untuk pertama kali percaya, maupun sudah percaya kemudian mundur, dan Tuhan beri kesempatan untuk tobat, berbalik kembali kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita lihat Sakeus, kesempatan untuk diberkati. Nah, saya rasa hampir semua, bukan hampir semua, semua senang ini. Amin, kita senang diberkati. Tapi kita juga harus senang ketika Tuhan tegur dan hajar demi kita bertobat. Amin. Nah, Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wah, Sakeus yang pelit, Sakeus yang tamak, Sakeus yang curang dalam keuangan, tiba-tiba berubah jadi murah hati. Rupanya orang yang percaya dan terima Tuhan Yesus dan dia bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, orang yang sedang ada dalam, orang yang terima keselamatan adalah orang yang berubah. Dari pelit jadi murah hati. Dari tamak jadi murah hati. Dari tidak adil dan curang jadi orang adil. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus bikin pernyataan di depan Tuhan Yesus, didengar oleh banyak orang. Separuh harta aku sedekahkan ke orang miskin. Murah hati. Dan dia katakan, kalau ada yang sudah kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat dari kerugian yang aku buat atas seseorang atau atas beberapa orang. Itu berarti sangat berkurang banyak. Itu hartanya Sakeus. Separuh dikasih orang miskin. Sedekahkan ke orang miskin. Kemudian
orang yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Ini perubahan drastis. Orang yang serahkan hidup kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus adalah orang yang berubah menjadi orang jujur, adil, murah hati. Saudara, setelah Sakeus ucapkan ini, Tuhan Yesus bilang, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, seisi rumah, melalui Sakeus. Tuhan ingin selamatkan seisi rumah saudara, seluruh keluarga saudara dan saya, ketika kita serahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, kita sebagai papa, mama, kakek, nenek, kita hidup benar, serahkan hidup kepada Tuhan Yesus, dan kita berubah, maka efeknya, akibatnya itu terjadi juga kepada kehidupan anak cucu kita. Itu firman Tuhan. Jadi kita yang kakek nenek, opa oma, engkong mak, papa mama, kita bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan, tulus dengan Tuhan. Jadi orang jujur, jadi adil, jadi murah hati. Maka itu efeknya ke anak cucu. Amin. Kita rindu lihat anak cucu itu menjadi anak cucu yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin apa yang kita tabur hari ini kita tidak pernah lihat, tidak pernah menikmati tuaiannya, tetapi Tuhan jamin untuk anak cucu menuai. Kan menyenangkan toh ketika kita satu waktu Tuhan izinkan masih hidup, kemudian kita lihat anak cucu menuai hal-hal baik yang kita tabur. Sakeus sudah selamat, tiba-tiba dia dalam keselamatan, dia bikin pernyataan, separuh harta aku sedekahkan ke orang miskin, jadi murah hati. Saudara, tidak rugi saudara dan saya ketika kita jadi murah hati. Itu sebabnya banyak kali saya sampaikan, kalau ke pasar jangan jadi orang pelit. Sudah 1.000 rupiah itu kangkung 3 ikat masih ditawar 500. Uang 1.000 kadang-kadang jatuh di mana kita sudah tidak ambil. Saudara, jadilah orang yang murah hati. Tidak rugi kita murah hati. Ya, panjang kalau itu cerita, tetapi itu yang terjadi atas kehidupan Sakeus. Nah, itu artinya Sakeus gunakan kesempatan untuk menabur. Amin. Sakeus gunakan kesempatan ketika awal hatinya berubah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Dia langsung menabur. Bukan Tuhan Yesus ajar, Sakeus, karena kamu sudah percaya kepadaku, kepada ajaranku, maka sekarang berilah sedekah. Enggak. Hati yang berubah, itu dengan sendirinya dia jadi murah hati, jadi jujur. Saya rasa itu, dan saya sudah lihat banyak orang alami itu. Jadi pembaharuan hati oleh kebenaran firman, dan dia menyadari harga keselamatan jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal dari separuh hartanya. Jauh lebih mahal daripada mengembalikan 4 kali lipat. Orang yang percaya sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus adalah orang yang berubah jadi adil. Dan orang yang tadinya tukang tipu timbangan, tiba-tiba dia berubah jadi orang yang takut merugikan orang. Galatia 6 ayat 9,
Baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menabur. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan mau tunggu kesempatan yang bagaimana. Tiap kali Tuhan beri kesempatan, kita lakukan. Kemudian itu kesempatan untuk kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan selalu beri, Tuhan selalu buka kesempatan. Seringkali Tuhan buka kesempatan buat kita. Seperti Sakeus, kesempatan dia melakukan. Mungkin Tuhan Yesus sudah pergi, tetapi dia mulai praktekkan apa yang dia ucapkan. Dia mulai bagi separuh hartanya, entah dia bagaimana caranya dia melakukannya, tetapi dia lakukan itu. Kalau Sakeus menabur seperti itu, kalau dia berdagang, begitu dia tabur banyak hal kepada banyak orang, pasti orang saling bilang, sudah berubah itu kepala pemungut cukai itu. Sekarang dia sedang berdagang. Pasti dia jujur. Kita belajar di tempat dia. Kita pergi kerjasama dengan dia dalam perdagangan. Saudara, ketika orang tahu kejujuran saudara, kemudian kita jadi adil, murah hati, orang tidak ragu-ragu kerjasama dengan saudara. Orang tidak ragu-ragu datang belanja di tempat saudara. Orang tidak akan ragu-ragu. Tapi heran, kadang-kadang kita lihat orang gereja itu hitungan sampai unsur pelitnya kelihatan. Sayang, saudara, bukan kita royalkan, boroskan begitu saja. Tapi saya percaya sesuatu yang kita lakukan dengan tulus, berikan dengan tulus kepada seseorang, kepada pekerjaan Tuhan, kepada siapapun, karena didorong oleh kasih kita kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Daud bilang, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Anak cucunya meminta-minta sedekah. Orang benar adalah orang jujur, orang adil, murah hati seperti Sakeus. Orang berdosa yang dibenarkan. Saudara, gunakan kesempatan untuk Tuhan memberkati saudara dan saya. Jangan jemu berbuat baik. Lukas 6 ayat 38, ini luar biasa Tuhan Yesus sampaikan. Baca sama-sama, saya ada poin-poinkan ayat ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Tuhan Yesus yang bilang. Caranya memberi, caranya Tuhan beri adalah suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan. Yang digoncang dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Cara kamu menabur itu akan diukurkan kepadamu oleh Tuhan. Kita menabur dengan hati yang tulus, maka begitu juga cara Tuhan ukurkan ke kita. Malah di sini dikatakan suatu takaran, ukuran yang baik, dipadat-padatkan, digoncang-goncang sampai tumpah keluar. Ini yang namanya berkat berkelimpahan. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tapi Tuhan Yesus bilang lebih dulu, berilah dan kamu akan diberi. Bukan diberi dulu, baru kita memberi. Tuhan Yesus katakan hal yang utama. Berilah, kamu akan diberi. Saya khotbah ini bukan untuk supaya saudara nyumbang ke gereja,
karena rencana mau perbaiki plafon dan lain-lain, bukan. Tapi saya lihat mengenai kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Gunakan kesempatan itu. Yang pertama, kesempatan untuk alami keselamatan. Datang kepada Tuhan dan bertobat, kemudian punya kerinduan yang kuat kepada Tuhan. Kedua, kesempatan untuk diberkati. Bertindak adil, jujur, murah hati, berani untuk memberi dengan hati tulus. Dan tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak jemu-jemu menabur. Tabur, jangan tunggu jadi kaya, jangan tunggu punya simpanan banyak baru menabur. Tabur. Tabur, Tuhan beri kita kesempatan. Jangan jemu-jemu untuk menabur. Kadang-kadang yang bikin kita jadi jemu bilang, dia lagi, nanti kebiasaan. Padahal seringkali orang yang Tuhan hadapkan ke kita itu Tuhan kasih kesempatan. Saya pernah cerita kepada saudara mengenai seorang penjual sapu lidi yang sudah mulai kemalaman di kota, kemudian dia mampir di satu keluarga, minta tolong untuk diizinkan tiduran di teras rumah. Bukan minta masuk. Tetapi bapak di keluarga itu bilang, kamu tidur aja di kamar paling depan. Jadi kamarnya anak-anaknya yang sudah tidak tinggal dengan mereka. Anak-anaknya sudah pergi keluar pulau semua. Istrinya bapak ini bilang, itu orang desa jual sapu. Kamu mau suruh masuk tidur di kamarnya anak-anak? Dia bilang, biarlah. Ini akhirnya bapak ini masukkan di kamar itu. Dikasih kaos bagus untuk dia salin. Mungkin disuruh mandi atau apa. Tapi dia tidur di kamar itu. Saudara, saya dengar cerita ini banyak tahun lalu. Saya masih kira-kira kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD. Tahu-tahu malam-malam bapak ini cium bau yang wangi di rumah. Dia bilang, kemudian lampu masih lampu yang bola lampu yang warnanya kekuning-kuningan. Jadi tidak terlalu terang. Belum ada neon waktu itu. Tapi bapak ini tahu-tahu lihat di celah-celah pintu, kok ada pancaran cahaya putih terang sekali. Bapak ini sudah mulai mikir, ada apa? Akhirnya diintip. Cuma terang begitu saja. Begitu mereka buka, kemudian tiba-tiba mereka mau buka, begitu terang itu hilang. Mereka buka kamar, tidak ada orang. Dan pintu rumah tetap terkunci. Dan orang dan sapu juga tidak ada. Kadang-kadang orang yang datang mengemis di kita, itu kadang-kadang Tuhan menyuruh orang itu, atau Tuhan kadang-kadang katanya malaikat Tuhan menyerupai orang-orang untuk beri kita kesempatan menabur. Tapi seringkali karena kita terlalu perhitungan, akhirnya kita tidak jadi. Sampai tuh ibu rumah tangga itu nangis-nangis. Dia malu. Suaminya bilang, ya kayaknya Tuhan, itu malaikat Tuhan yang datang menyamar jadi tukang jual sapu lidi. Saudara, Tuhan sering beri kita kesempatan untuk menabur. Tujuannya bukan mau habiskan harta kita, tapi tujuannya untuk supaya kita ada pintu berkat yang terbuka untuk kita dan untuk anak cucu kita.
Pagi ini kita lihat kesempatan untuk selamat, untuk bertobat dari jalan yang salah. Gunakan kesempatan itu seperti Sakeus. Dan kesempatan untuk menabur seperti Sakeus. Separuh hartaku aku berikan kepada orang miskin. Dan ada yang sudah kutipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Dan Tuhan bilang, hari ini terjadi keselamatan, terjadi pemulihan di rumah ini. Dan kiranya itu suara Tuhan Yesus itu ada ditujukan ke rumah-rumah saudara dan saya. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan.